Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, ya, alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini kita kembali bisa live. Tadi pagi saya sudah membuat live, ya, karena pertanyaannya adalah tentang pan hakikat, ya, maka saya jawab secara hakikat. Karena pertanyaannya itu apakah kasus nasab ini adalah berasal dari Allah, maka saya jawab adalah secara hakikat, ya. Tapi malam hari ini saya insya Allah akan bahas secara syariat, ya. Karena pertanyaannya adalah bagaimana pembuktian masalah nasab ini adalah secara syariat, ya. Yang harus dipahami oleh kita bahwa sesungguhnya yang berkaitan dengan masalah nasab ini, sahabat, adalah bagian daripada ilmu fikih, ya. Jadi walaupun bagaimana secara syariat bahwa tentang ilmu nasab ini adalah bagian daripada ilmu fikih. Maka kalau bicara dengan bagian ilmu fikih, maka kembali sebagaimana kaidah yang disampaikan adalah oleh Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalil adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamu illa ayyasbuta ma yukhalifu, bahwa sesungguhnya ilmu nasab ini adalah berlaku dia setelah dia syuhrah wal istifadah adalah selama tidak ada yang membatalkan. Maka hari ini yang harus dicatat sahabat semua, karena bab nasab ba'alwi ini sekarang sudah ada yang membantah, artinya sudah ada yang membatalkan, maka pemandangan adalah pandangan kepada syurah wal istifadah itu sekarang sudah bubar, ya. Maka berarti sekarang karena ini adalah fan fikih, maka setelah Kiai Imaduddin membatalkan nasab ini, karena setelah melakukan tesis, ya, dan penelitian, kemudian hasil tesisnya disusun dalam sebuah kitab, ya, dan kitab itu adalah nyata, maka jawabannya juga harus berupa antitesis yang nyata. Maka selama tidak ada yang membatalkan lagi, maka sekarang pandangan syuhrah wal istifadah itu berpindah, adalah bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini adalah terputus kepada junjungan baginda Nabi Muhammad SAW secara ilmu fikih. Karena tadi bahwa sesungguhnya inna nasaba mimma yasbutu bitasamui, walaupun cukup untuk mendengarkan nasab seseorang itu cukup dengan pendengaran berita lewat telinga kita, tetapi begitu illa ayyasbuta ma yukhalifu itu berarti sekarang masalah nasab ini sudah terputus. Nah, kecuali kembali kalau seandainya dari Robito Alawiyah memberikan jawaban, dan jawabannya itu adalah membuktikan bahwa hujah yang dibuatnya itu adalah lebih terang dan lebih jelas daripada apa yang tesis yang dibuat Kiai Imad yang membatalkannya. Maka inilah yang harus difahami. Kita kalau bicara tentang syariat, jawablah secara syariat, bicara secara hakikat, maka jawabannya adalah secara hakikat. Nah, karena berarti ilmu nasab ini adalah tentang ilmu fikih, ya, maka ilmu fikih ini akan terbatas ruang dan waktu, ya sahabat. Maka kita membuktikan daripada bagaimana fikih berkembang dari sejak baginda Nabi, daripada imam-imam mujtahid yang puluhan, ya sekarang adalah imam mujtahid itu seolah-olah yang masyhur, yang syuhrah wa istifadah hanya 4 saja, yaitu adalah mazhab Hanafi, mazhab Maliki, mazhab Syafi'i, dan mazhab Hambali. Nah, ini pun sesungguhnya menggambarkan kepada kita bahwa fikih itu adalah bukan sesuatu yang mutlak. Apa yang dipandang oleh Imam Hanafi bisa dibatalkan oleh Imam Maliki, dan apa yang dipandang oleh Imam Maliki bisa dibatalkan oleh Imam Syafi'i, dan apa yang dilihat dan secara syuhrah wa istifadah zaman Imam Syafi'i bahkan bisa dibatalkan oleh Imam Hambali. Bahkan nanti murid-muridnya adalah akan kembali saling, inilah bab fikih, ya. Maka fikih itu adalah siapa yang memiliki hujah yang terkuat, dan fikih itu adalah ilmu aini, artinya ilmu yang nyata yang bisa dibuktikan dan adalah berkaitan dengan ilmu pengetahuan tadi semua, ya. Maka jadi kalau seandainya pertanyaannya yang berkaitan dengan ilmu nasab ini ditanya secara fikih, maka kembali kita harus memegang bahwa jawabannya adalah secara fikih. Nah, ini yang harus dipahami, ya. Jadi bahkan fikih Imam Syafi'i pun beliau pada masa hidupnya
Ada kaul qadim, ada kaul jadid. Kalau beliau pun membatalkan pada saat beliau berpindah ruang dari Mekah ke Mesir saja sudah berubah. Maka kalau seandainya Imam Syafi'i saat itu berpindah barangkali ke India, barangkali pindah ke Indonesia, maka pandangan beliau kepada fikih pun akan kembali berubah dan berkembang. Karena fikih itu adalah kembali akan berpengaruh kepada ruang dan waktu, ya. Jadi syuhrah wal istifadohnya itu akan mudah dibantahkan. Jadi kalau hari ini adalah nasab Ba'alwi ini adalah diputuskan adalah munqati dan menurut pandangan Kiai Imaduddin, maka tidak ada jalan lain bagi Rabithah Alawiyah kalau ingin mempertahankan nasabnya kepada baginda Nabi harus bisa menunjukkan adalah minimal yang pertama adalah satu hal dulu, adalah kitab yang menjelaskan bahwa ketersambungan mereka secara syuhrah wal istifadah, ya. Walaupun ya dari kitabnya Kiai Imaduddin kita tahu persis bahwa ternyata nasab Ba'alwi ini adalah sebenarnya tidak syuhrah wal istifadah karena ada jenjang waktu 550 tahun yang terputus karena syaratnya syuhrah wal istifadah menurut paham bahwa pandangan Imam Syafi'i adalah selama tidak terbantahkan dan tidak pernah ada ruang yang terputus. Jadi setelah tiap zaman ada yang menjelaskan kitab yang sejaman adalah syuhrah wa istifadah, adalah itulah gambaran tentang tentang fikih, ya sahabat. Itulah kenapa termasuk muridnya Imam Syafi'i antara katakanlah karena nanti berkembang menjadi Imam Jainuddin Al-Malibari adalah membuat kitab Fathul Mu'in, kemudian juga adalah siapa Imam Bajuri menulis kitab Bajuri. Dalam dua kitab ini pun ada perbedaan pandangan, ya. Di antaranya pada sama-sama Syafi'iyah tadi semua karena beda kurun dan waktu, ya. Maka mungkin ke sini apalagi barangkali sekarang tentang dua hal yang diperbincangkan yang berbeda pendapat antara Imam Jainuddin Al-Malibari adalah tentang seorang wanita yang haid adalah tidak boleh masuk ke dalam masjid dan seorang anak yang belum tamyiz tidak boleh juga masuk di dalam masjid. Tetapi berbeda pandangannya menurut Imam Bajuri. Imam Bajuri adalah membantahnya karena tadi yang diharamkan itu bukan perempuannya, tetapi adalah najisnya adalah darah. Tapi kemudian juga yang kedua adalah bahwa haramnya seorang anak itu masuk ke masjid adalah bukan anaknya, tetapi adalah anak yang belum tamyiz, adalah dihusnudoni bahwa mereka itu tidak akan mampu menahan air kencing dan kotorannya. Tetapi kata menurut Imam Bajuri, selama masih bisa najisnya itu adalah terjaga, maka terbantah. Nah inilah fikih, ya sahabat. Jadi fikih itu adalah walaupun sudah syuhrah wa istifadah ulama ini, tapi kemudian juga bisa dibantah, ya, oleh ulama yang lain. Nah inilah yang termasuk juga dengan ilmu nasab, ya. Walau jadi ilmu nasab ini, jadi bisa saja nasab seseorang itu adalah syuhrah wa istifadah, ya, karena pada saat zamannya tidak dituliskan dalam kitab, kemudian tidak tercatat dengan baik, misalnya gitu, ya. Tetapi kemudian satu hari ada yang membuktikan ternyata dia adalah bukan nasabnya, maka yang tadinya yang sudah syuhrah wa istifadah, walaupun nah ini yang harus dipahami tentang syuhrah wa istifadah, ternyata syuhrah wa istifadah itu membutuhkan syarat yang dimana syaratnya itu adalah tidak ada keterputusan, ya. Dan nasab Ba'alwi ini adalah terputus. Maka kesimpulannya cuma satu. Jadi untuk membuktikan apakah Ba'alwi ini adalah masih duriyat Rasul atau tidak adalah satu-satunya adalah karena ini adalah fan fikih, maka tidak jalan lain karena fikih itu adalah sifatnya aini, maka di akhir zaman ini kebetulan adalah ilmu genetika sudah berkembang, maka tidak jalan lain, satu-satunya jalan untuk menyelesaikan kasus masalah nasab ini adalah tes DNA. Dan tes DNA itu adalah nyata tadi semua, ya, karena kalau saya mengumpamakan, ya, dalam kita orang NU Ahlussunnah wal Jamaah adalah untuk untuk menentukan satu Syawal atau menentukan satu Ramadan, ya, walaupun secara hisab, ya, hisab itu adalah seumpama kita adalah menemukan kitab yang sejaman. Maka untuk menentukan nasab seseorang bisa secara hisab, dalam arti adalah bagaimana meneliti mereka apakah syuhrah wa istifadah dari kitab-kitab yang sejaman yang terus akan menceritakan keberadaan mereka tadi semua. Tetapi kembali
pada saat-saat ini adalah teknologi yang paling tinggi adalah yang untuk membuktikan hasil hisabnya tadi adalah benar atau tidak, kembali adalah sebagaimana kita pada saat untuk menentukan satu Ramadan ataupun menentukan adalah satu Syawal adalah dengan ru'yatul hilal tadi semua. Maka ru'yatul hilal itu adalah seumpama adalah tes DNA. Tes DNA itulah ru'yatul hilal. Maka tidak akan ada perdebatan sebenarnya kalau seandainya, karena kalaupun katakan ya, sekarang ditemukan adalah kitab yang mereka membuat antitesis, sehingga apa yang dikatakan Kiai Imad itu adalah tidak benar, maka tetap kalau menurut saya adalah di penghujungnya, walaupun Ba'alwi itu bisa membuat kitab antitesis dan menunjukkan kitab yang sejaman, dan kemudian ada catatan yang dari ilmu pengetahuan yang nyata, maka kembali karena di akhir zaman ini ada teknologi DNA, maka kembali supaya ini adalah tadi adalah maka maka dengan tes DNA ini adalah satu-satunya. Betul yang dikatakan bahwa tes DNA adalah tidak bisa dijadikan untuk menentukan nasab, tetapi kembali dengan tes DNA bisa kita mengetahui seseorang itu nasabnya kepada siapa. Kan masalahnya sekarang sudah terjadi perseteruan tadi semua ya. Kalau tidak ada perseteruan sebetulnya tidak ada masalah tadi semua. Nah, ada berkaitannya, jadi kalau menurut saya ada beberapa kiai yang selalu mengatakan bahwa kita tidak boleh melupakan Ba'alawi karena mereka adalah banyak ulamanya. Ini nggak ada kaitannya dengan kesolehan, nggak ada kaitannya mereka adalah ulama, nggak ada kaitannya mereka punya jasa, nggak ada kaitannya mereka punya pernah menulis kitab. Ini bicara tentang nasabnya, bukan masalah bicara tentang akhlaknya, bukan bicara tentang bagaimana mereka telah berbuat banyak untuk Islam. Ini masalahnya adalah nasabnya. Jadi kembalikan pokok persoalannya adalah jadi tidak memandang apakah Habibnya buruk, apa Habibnya baik, apa Habibnya soleh, apa tidak soleh. Ini masalah nasab tadi semua. Maka baik yang soleh maupun yang tidak soleh sesungguhnya karena bisa saja nanti walaupun tidak soleh bisa jadi barangkali malah nasabnya tersambung gitu kan. Bisa jadi gitu kan tadi. Karena nasab itu tidak ada jaminan adalah kesolehan pada seseorang. Sebagaimana Kan'an adalah putranya Nabi Nuh, tapi kan tadi tidak sejalan dengan darah ayahnya sendiri. Dan sebagaimana Nabi Ibrahim, ayahnya adalah pelaku syirik, adalah Azar, tapi ternyata anaknya malah luar biasa. Nah ini kan yang harus dipahami oleh kita. Maka jangan kaitkan kasus nasab ini dengan seseorang dari Ba'alwi yang telah menulis kitab, dari seseorang dari Ba'alwi yang memiliki kesolehan, tadi semua. Karena masalahnya yang dipersalahkan adalah masalah nasabnya, tadi semua. Jadi pengakuannya adalah kepada kepada seseorang yang memiliki kemuliaan tadi semua. Jadi maka kalau menurut saya adalah solusinya kalau ditanya secara fikih karena nasab ini adalah ilmu fikih maka kembali dan sekarang di akhir zaman itu sudah ada tes DNA, maka yang paling adil, yang paling baik kepada semua adalah dengan pembuktiannya seperti orang mau menjual emas tadi semua. Kata orang ini emas asli, ini emasnya 18 karat. Atau kata ini enggak, ini 24 karat kata yang mau jual. Tapi kata yang beli, kalau lihat dari warnanya ini 18 karat ini. Atau barangkali malah ini emasnya sepuhan, bukan emas. Dalamnya adalah besi gitu kan tadi. Maka tidak ada lagi solusinya. Maka adalah pengetesan tadi semua. Maka ada alat untuk mengetes emas. Maka dengan kadar berapa emas itu. Dan itulah yang bisa membuktikan adalah dengan karena ini adalah bab fikih adalah harus dites supaya ini tadi semua. Jadi itulah sahabat ya. Jadi saya ini bertanya ini yang macam-macam tadi semua. Saya ditanya pagi tentang hakikat tadi semua, maka saya jawab hakikat tadi semua ya. Jadi tetap kalau kita bicara bagaimana menurut pandangan Allah berarti pandangannya secara hakikat. Tapi kalau malam ini pertanyaannya bagaimana kalau gitu tadi secara hakikat, secara syariatnya, tetap. Maka dalam diri kita, maka ada pandangan syariat, ada pandangan thariqat, ada pandangan hakikat, ada pandangan ma'rifat. Jadi kita harus menjawab ilmu itu sesuai dengan pannya masing-masing. Itulah kenapa pandangan kita manusia, ada yang disebut dengan ro'a, ada yang disebut dengan nadhara, ada yang disebut dengan basyiroh, ada yang disebut dengan absar. Kalau pandangan secara ro'a, berarti yang dilihat adalah tadi, cangkangnya, tadi semua. Jadi kita batasi lah. Kita nggak usah bicara secara thariqat, hakikat dan ma'rifat.
karena bab nasab ini adalah bab cangkang, gitu kan tadi, maka kita pandangnya adalah secara ilmu fikih tadi semua, ya. Maka kesimpulan saya kalau bicara secara ilmu fikih, maka sekarang kalian Ba'alwi ini adalah sudah terputus karena sudah ada yang membatalkan. Karena syaratnya kata Imam Ibnu Hajar Asqalani dalam kitab Al-Jawabul Jalilnya adalah inna nasaba mimma yasbutu bitasamuhi illa ayyasbuta ma yukhalifu, maka setelah kecuali ada yang membatalkan. Dan sekarang secara fikih telah dibatalkan. Nah, kalaupun secara fikih sudah dibatalkan, kembali fikih ini adalah perkara yang ain, maka Kiai Imaduddin telah membuktikan, melakukan tesis tadi semua, melakukan penelitian, baik penelitian dengan ilmu nasab maupun penelitian dengan ilmu pengetahuan, dengan ilmu gen dan ilmu DNA, bahwa terbukti sekarang bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini adalah terputus. Maka sesungguhnya bagi Robito Alawiyah harusnya dengan adanya tesis Kiai Imaduddin ini adalah berterima kasih tadi semua, ya. Berterima kasih karena kalau ingin menyelesaikan masalah ini adalah harusnya mereka bertemu. Dan saya berharap kepada PBNU, kepada MUI adalah menjadi wasit yang baik tadi semua. Jangan biarkan anak bangsa seperti ini. Semua adalah anak kita. Semua adalah warga negara Indonesia. Dan ingat bahwa sesungguhnya kan tadi saya sudah bahas pagi secara hakikat. Pada dasarnya tidak ada perkara yang datang pada kita. La tataharuku zarratun illa biidnillah. Dan selalu bahwa sesungguhnya apa yang dikatakan baginda Nabi, perbedaan itu adalah rahmat. Selama perbedaan adalah untuk menyatukan, bukan untuk memisahkan. Maka juga saya mohon kepada sahabat, baik pendukung Kiai Imaduddin maupun pendukung Ba'alwi, adalah jangan sesuatu itu didorong dengan emosional. Ingat, di dalam ilmu Allah tidak ada sesuatu untuk memecahkan. Bahkan Allah menyuruh kita adalah selalu wa'tasimu bihablillahi jami'an. Selalulah kita adalah untuk selalu adalah berjamaah dalam segala perkara. Makan diajarkan kita berjamaah. Bahkan kenapa kita juga adalah bagaimana kita harus jamu antara diri dohir dan diri batin tadi semua. Karena intinya adalah Islam itu menyatukan, bukan memecahkan tadi semua, ya. Maka kasus ini kalau dipandang secara syariat, mungkin Kiai Imaduddin membantah itu adalah dengan menulis tesis bahwa sesungguhnya Ba'alwi ini berdasarkan penelitian yang nyata dari abad kedua, abad ketiga, abad keempat, kemudian sampai adalah abad ke-9, bahwa kisah Imam Ubaidillah ini adalah tidak nyata, maka tidak ada jalan lain kepada kita. Karena tadi, untuk membutuhkan hitungan hisab kita tentang apakah kita bisa melihat hilal atau tidak, maka kembali kita adalah wajib melakukan ru'yatul hilal tadi semua. Nah, ru'yatul hilal kepada nasab ini adalah dengan tes DNA. Karena tidak ada lain. Karena dengan tes DNA adalah dari lembaga yang resmi, adalah dari lembaga yang independen, yang merdeka, yang tidak akan berpihak kepada manapun. Maka inilah membutuhkan pemerintah, PBNU dan juga MUI adalah Departemen Agama, adalah yang disaksikan nanti oleh kepolisian, kejaksaan, dan adalah kemudian kembalilah bersatu anak bangsa ini semua. Karena kalau seandainya ini dibiarkan, yang dikhawatirkan adalah nanti adalah pihak yang ketiga yang ingin mengadu domba anak bangsa ini. Dan ini sekarang sudah kelihatan tanda-tandanya. Saya tidak menginginkan bahwa ini akan menjadikan bentrokan fisik antara pendukung Kiai Imaduddin dan adalah pendukung daripada Robito Alawiyah. Maka segeralah kepada pemimpin-pemimpin Robito Alawiyah, mulailah bijaksana. Dan juga kemudian dari pihak kami, sebetulnya dari PWI adalah sudah melakukan pendekatan dengan Kiai yang luar biasa untuk bisa menyatukan kembali, ya, tadi semua, ya. Jadi juga kepada banyak tuh kiai yang menyaki Kiai Badri, Kiai Buya Yahya dan lain sebagainya, ini tolong jangan dikaitkan, ya, juga termasuk Kiai Sukron Makmun, Kiai Miftahul Ahyar, jangan lagi mengaitkan ini urusannya Habib ini ada yang soleh dan ada yang berilmu. Iya, itu adalah satu sisi. Tapi yang dipersoalkan itu adalah masalah nasabnya tadi semua, ya. Jadi tidak bisa mengatakan, ya kalau mau dibereskan yang tidak soleh saja. Enggak, ini kan masalah nasab tadi semua. Karena yang dibatalkan oleh Kiai Imaduddin itu adalah nasab. Maka yang harus dibuktikan oleh mereka juga adalah bab nasab tadi semua, ya. Jadi ini ya, jadi sekali lagi mungkin kalau buat kias adalah tadi seperti kita adalah ru'yatul hilal tadi semua, ya. Maka kalau sudah ru'yatul hilal, kalau sudah ain, maka ternyata misalnya mengecek Quraisy Shihab,
ternyata bukan adalah jangankan dzurriyyat Nabi, bahkan sebagai orang Quraisy aja bukan tadi semua. Kemudian juga beberapa Habib yang sudah tes DNA juga ternyata jangankan mereka dzurriyyat Nabi, orang Arab aja bukan. Nah ini kan akhirnya memberikan ketenangan seharusnya kepada mereka Rabithah Alawiyah. Toh kenapa harus bersikeras gitu kan ya? Inilah persoalannya. Kalau seandainya nasab ini menjadi nasib kan tadi, inilah yang menjadi persoalan dari sesungguhnya ya, yang ingin dipertahankan oleh mereka ini nasab yang akan merusak nasibnya tadi semua. Maka kalau menurut saya, ayo bijaksana kepada semua pihak, menahan diri, kemudian segeralah menyelesaikan ini, karena kita takut kita rusak iman kita. Nanti sama-sama merasa yang lebih baik. Kalaupun nanti Kiai Imaduddin menang, sampai sekarang ini soal di atas angin, kemudian pada saat kita merasa lebih baik, ya kembali kita iblis juga akhirnya tadi semua. Selama kita adalah saling bentrokan semacam ini, hanya pihak ketiga yang diuntungkan tadi semua ya. Jadi dan juga tolong kepada semua yang mendukungnya, baik dari kalangan Kiai Imaduddin maupun Rabithah Alawiyah, jangan adalah memperkeruh persoalan, tetapi justru adalah adalah menyatukan, karena Islam itu intinya adalah menyatukan tadi semua. Kalau tidak berarti kita jadi satona. Satona itu yang menjauhkan setan tadi semua ya. Itu saja barangkali untuk jawaban Abah kepada siapa, Kang Budi, Kang Rahman ya. Minta pandangan secara ilmu fikih. Ya, secara ilmu fikih sekarang masa Ba'alwi ini sudah gugur dari semua. Sampai tadi kata nih, illa ayyasbuta ma yukhalifu, sampai ada yang membatalkan. Nah, sekarang Kiai Imaduddin sudah memegang kendali. Akan batal sampai ada yang membatalkan lagi. Dengan tadi Kiai Imaduddin sudah memastikan ternyata Ba'alwi ini adalah terputus. Ternyata nanti di tes DNA adalah tersambung, maka batalah pandangan Kiai Imaduddin. Dan saya yakin Kiai Imaduddin akan menerima itu, karena dari ceramah-ceramah beliau bukan hanya untuk membegal nasab, tapi justru kalau menurut saya adalah ini adalah para Rabithah Alawiyah ini adalah para habaib ini harus berterima kasih dengan Kiai Imaduddin, supaya untuk membuktikan bahwa menyambungkan nasab kita kepada orang yang mulia itu adalah tidak mudah. Apalagi akan merusak kepada orang yang disandarkannya itu tadi semua ya. Itu saja barangkali singkat saja dari Abah ya, kepada semua sahabat yang bertanya yang tentang bahasa Ba'alwi ini. Kalau ditanya ke Abah, maka Abah mengikuti Kiai Imaduddin bahwa nasab Ba'alwi ini sudah putus, sampai tadi adalah ada lagi yang membatalkan. Maka kalau ingin selesai, satu-satunya jalan sahabat, walaupun masing-masing sudah punya hisab dari semua, hitungan hisab seperti kita mau melihat satu Syawal. Ayo, tadi semua. Kalau seperti Muhammadiyah dan NU, Muhammadiyah menentukan satu Ramadan dengan hisab. Tapi NU untuk menentukan satu Ramadan selain hisab hanya diperhitungkan, diperlukan. Kitab sejaman dari kitab-kitab nasab itu adalah ibaratkan hisab, tapi kembali untuk aininya, maka tidak jalan lain adalah dengan tes DNA. Insya Allah, karena dengan tes DNA ini akan aman kepada semua. Selesai urusan. Akhirnya kita kembali bisa bekerja. Dan kita dikhawatirkan dalam ribut urusan nasab ini, Ijrail datang memanggil, sementara masih ada kemarahan, ada godob, kemudian juga ada kesombongan, kibir di dalam hati. Maka dikatakan oleh dalam la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibri. Nanti yang menang merasa sombong, yang kalah merasa terhina. Inilah yang dikhawatirkan, yang ditakutkan. Itu saja barangkali, mudah-mudahan dari sedikit pandangan Abah tentang nasab ini yang berkaitan dengan ilmu fikih, maka fikih mengajarkan demikian. Dan fikih walaupun sekarang sudah dibuat keputusan, nanti kemudian bisa jadi yang sudah syuhrah wal istifadah akan kembali akan dibantah. Itulah fikih ya sahabat. Maka saya katakan tadi, kalau Imam Syafi'i masih hidup sampai sekarang, mungkin sudah qaul jadid yang ke-1000 tadi semua. Dari pandangan beliau akan dibantah oleh beliau, pandangan beliau dibantah oleh beliau. Inilah fikih adalah bukan ilmu mutlak, akan mengikuti ilmu pengetahuan, akan ada ruang dan waktu tadi semua. Ya. Maka sebetulnya masih banyak yang harus kita bahas dalam ilmu fikih, termasuk dalam sholat safar dan lain sebagainya. Karena sekarang apa yang sudah kita pelajari dalam kitab-kitab fikih tentang sholat safar, bagaimana sholat yang dijamak, bagaimana sholat yang dikosor, sekarang ini sudah harus kembali dibahas. Karena seperti saya terbang dari Singapura, saya terbang naik
Concorde dulu dengan pesawat yang Prancis terbang ke Cina. Saya sholat duhur adalah di Singapura, ternyata ke sana masih duhur. Dan menurut hitungan fikih itu berlaku di ruang dan waktu. Maka saya dalam hitungan fikih harus sholat duhur lagi di Cina itu tadi semua. Ini sekarang bisa terjadi dengan teknologi ya sahabat. Maka tidak bisa kita menolak ilmu pengetahuan tadi semua ya. Jadi termasuk sekarang dulu yang disebutkan sholat qasar itu adalah sholat bagaimana kata baginda Nabi diperhitungkan dengan unta tadi semua. Adalah kelelahan tadi. Ada tingkat masyakot yang ada namanya yang menyusahkan, yang memberatkan tadi semua. Tetapi kalau sekarang dengan teknologi yang ada, maka terbang 1000 kilo ke Surabaya, begitu tidak melelahkan. Nah ini pun kita, nah inilah maka kembali kata saya, fikih ini akan berpengaruh kepada teknologi, fikih ini akan berpengaruh kepada ruang dan waktu. Apalagi dengan ilmu nasab ini. Nah hari ini setelah sedang lagi memuncaknya adalah berkembangnya ilmu genetika, timbullah masalah nasab ini. Kalau menurut saya ini kehendak Allah adalah untuk kembali mengkiusi tadi semua apa yang sudah diaku selama ini surah wa istifadah ratusan tahun ternyata bisa batal atau bisa menguatkan. Jadi bagi Robito Alawiyah nggak usah takut ya. Kalau memang bukan, ya kenapa harus ngotot ngaku duriat tadi semua ya. Bahkan kalau seandainya ngaku duriat kepada yang bukan duriatnya, Nabi Muhammad saja ditegur oleh Allah pada saat Zaid bin Muhammad digantilah kembali menjadi Zaid bin Haritsah dari semua ya. Itu saja mudah-mudahan Kang Budi, Kang Rahman, Kang Ujang semua yang bertanya tentang nasab dalam ilmu fikih dan bagaimana pandangan Abah. Menurut pandangan Abah, Habib ini sudah terputus sampai Habib itu sendiri membuktikan adanya kitab. Setelah ada kitab tetap hanya kitab baru sampai kepada nasab, kepada hisab, tetapi kembali untuk aininya harus ada ru'yatul hilal adalah dengan tes DNA. Itu saja, mohon maaf atas kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq wa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.